Oke, Christian. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa selesai. Oke, bagus. Terima kasih, Christian. Yang hadir diberi kesehatan, yang tidak hadir juga diberi kesehatan ya anak didik ibu. Sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa nasionalis, kita harus bernyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Buku apa kau baca, Kipando? Buku tema, Ibu. Oh, buku tema. Bagus. Baik anak didik ibu, kemarin kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Kalau hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada hewan. Pelajaran hari ini yaitu tema 2. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui bimbingan guru dari media daring Zoom, guru dan siswa mampu mengelola informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Sedangkan materi pelajaran kita, Bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Emas. baik. Coba ini, ayo. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada apa? Apa anakku? Gambar apa itu, Bu? Oh, siapa bisa menjawab gambar apa ini yang ibu tampilkan? Kambing. Bagus. Coba secara lisan jawablah dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Manusia. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Iya. Kamu cermati dulu cerita ini. Coba dulu dibaca. Baik anak didik ibu, melalui teks bacaan ini. Nah, ada yang boleh membuat pertanyaan? Apa jenis ikan yang dirawat Dayu? Oke, apa ikan yang jenis ikan yang dipelihara Dayu? Apa namanya? Ikan apa? Ikan mas koki. Apa kata tanya tadi yang baru disebutkan teman-temanmu itu? Apa? Berdasarkan bacaan ini, anak didik ibu mengisi di LKPD ini. Apa arti kata tanya? Arti kata tanya adalah kata yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Ini ada jenis-jenis kata tanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa nak? Mengapa, Ibu? Oh, mengapa? Fungsi kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan keadaan atau peristiwa. Siapa boleh membuat contoh pertanyaan dengan kata tanya apa? Apa peristiwa yang terjadi di sana? Di mana kejadian Ya, terjadi? Ibu kasih gambarannya. Apa menanyakan benda? Siapa menanyakan orang? Kapan menanyakan waktu? Di mana menanyakan tempat? Bagaimana menanyakan keadaan? Baik anak didik ibu, tadi kan Dayu memelihara ikan kan? Iya, Bu. Coba dulu kita perhatikan dulu video berikut. Amati ikan kalian. Ikan akan membuka dan menutup mulutnya saat sedang berenang. Coba anak didik ibu baca dulu bukunya, buku temanya ya, halaman 6. Ibu sudah dapat? Coba kalau cacing, apa alat pernapasannya cacing? Kulit, Bu. Kulit. Kalau burung, Adel? Paru-paru. Tahukah anak didik ibu sistem pernapasan pada hewan? Nah, ada itu di bukunya ya nak, di buku tema 2-nya ada bacaan di situ mengenai sistem pernapasan pada hewan. Tapi saat ini ibu akan membagikan video bagaimana hewan itu bernapas. Simak ya anak didik ibu ya. Simak, cermat, analisislah video berikut. Pertama, cacing tanah. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Cara bernapasnya adalah
Oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuhnya. Yang ketiga, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Angka 4, amfibi. Amfibi merupakan hewan yang memiliki 2 tahap hidup, di air, kemudian di darat. Saat di air, dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulitnya. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima, reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Angka 6, burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Yang terakhir, mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Cara kerjanya, oksigen masuk melalui lubang hidung, ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Mamalia ada yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Dari video yang kalian tonton dan dari buku yang telah kalian baca, Ibu mau kalian mengisi LKPD buat bagan sistem pernapasan hewan burung. Oke, siapa boleh menjelaskan pernapasannya? Christian dulu, jelaskan dulu tadi sistem pernapasannya cacing. Udara masuk dari kulit dan udara keluar dari kulit. Ini bagaimana tadi pernapasannya burung? Udara masuk ke lubang hidung. Setelah udara masuk ke lubang hidung, masuk ke trakea. Setelah ke trakea, udara tersimpan di pundi-pundi udara. Setelah ke pundi-pundi udara, masuk ke paru-paru. Good. Kita bernyanyi dulu lagu sistem pernapasan pada hewan. Serangga dalam trakea, ikan menggunakan insang, semua ciptaan Tuhan. Sebelum kita akhiri, Ibu mau memberikan pertanyaan untuk kalian. Oke, coba dijawab. Dita adalah seorang pelajar. Berdasarkan cerita di atas, coba kamu tuliskan 4 pertanyaan dengan kata tanya yang berbeda. Ayo. Apa nama kucing Dita? Apa, Bu? Oke, Pandi. Siapa nama anak perempuan yang ada di dalam cerita? Sebelum kita akhiri, Ibu mau ada pertanyaan, saran, kritik dari anak didik Ibu. Dari semua pelajaran tadi, Reptil hidup di mana, Bu? siapa yang membuat kesimpulan? Bu, kita belajar mulai dari kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Kata bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Ya. Cacing bernapas dengan kulit. Burung bernapas dengan paru-paru. Ibu sudah bagikan link untuk evaluasinya, link di Google Form ya. Untuk refleksi pada hari ini,